nanti materi tentang bersikap kritis terhadap ideologi yang berkembang dewasa ini, ideologi dan gaya hidup, ya itu. Nah, sudah siap semua kita belajar? Sudah, Bu. Oke, kita coba lihat ada sekitar sampah dan sebagainya tidak dulu? Sudah ada, Bu? Tidak ada. Bu. Oke ya, aman ya. Jun tadi bajunya basah? Olahraga dulu ya pagi tadi ya. Oke. Coba berdiri yang laki-laki nih, yang laki-laki. Ah, berarti masukkan bajunya, masukkan dulu. Di sana masukkan, keluar dulu. Nah, masukkan dulu ya. Oke. Ya, silakan. Nah, kalau sudah rapi kan enak ya, ganteng ya. Iya, Bu. Nah, itu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita belajar mengajar hari ini, kita berdoa dulu. Kita awali dengan doa. Ibu minta Jen bikin doa. Marilah kita berdoa dan berdoa dulu terhadap Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Sekarang kami akan belajar. Kami mohon berkatilah kami dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang kami dapat dari pembelajaran ini bisa berguna bagi kami di masa depan. Hanya ini doa anakmu yang telah sempurna ini ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Jenny sudah bawa kita dalam doa. Baik, Ibu mau absen dulu. Siapa kita yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua ya? Hadir Ya, ya, Andrea sudah ada. Mission sudah ada. Mission minggu lalu Alfa. Andrea sudah beres urusannya? Oke, sudah ya. Nah, lengkap kita hari ini 10 orang. Ada semua. Oke. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar apa minggu lalu ya? belajar tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Ya, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Apa yang kita bahas minggu lalu, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa? Tentang media cetak, Tentang apa lagi? Media cetak, media tentang elektronik, dampak negatif dan Dampak. positif. ya dampak negatif dan positif. Terus apa lagi yang dapat kalian pelajari dari materi minggu lalu? Harusnya sikap kita bagaimana? Bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan media massa. Ya, dalam penggunaan media massa. Komitmen yang kita buat minggu lalu, masih ingat? Apa komitmennya? Mengatur waktu. Lalu apa lagi? Kalau menggunakan media massa, apa yang kita lakukan minggu lalu? Coba. Men-share ayat-ayat kita. Ya, itu komitmennya. Yang harusnya kita lakukan apa lagi? Sebelum kita men-share itu apa? Siapa masih ingat? Mencari tahu kebenaran tentang Ya, mencari tahu kebenarannya, beritanya datang kasih minggu lalu akurat atau tidak, ya kan? Jangan asal kita langsung men-share atau membagikan, ya kan? Nah, oke, semoga tetap selalu ingat hal-hal yang kita bahas minggu lalu yang sangat berguna bagi kita. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang, masih poinnya tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap, ya ini bersikap kritis dan terhadap ideologi yang berkembang dewasa ini, ya. Apa itu ideologi? Siapa tahu? Pernah dengar nggak ideologi? ideologi itu seperti ide, gagasan, Ya. atau ajaran Oke. Ada ide atau nama lainnya gagasan. Terus atau buah apa tadi? Buah pikiran yang muncul, pikiran dasar. Kira-kira di Indonesia ada ideologi nggak ya? ada Ideologi apa? ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Selain ideologi Pancasila, ada ideologi nasionalisme. Apa lagi yang kamu ketahui selain itu? Liberalisme. Ya, mantap. Berarti lumayan ya, kamu udah, kita mulai nanti bisa jalan dari materi ini ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita dari materi bersikap kritis terhadap ideologi yang berkembang dewasa ini, ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini? Ya, tujuannya adalah kamu mampu memahami pengertian bersikap
ideologi dan berbagai pengaruh budaya gaya hidup dari pandangan gereja Katolik, sehingga akhirnya kamu mampu mengembangkan pribadi yang bertanggung jawab, peka, kritis, otonom dalam menyikapi setiap perkembangan gaya hidup dewasa ini. Ya, gaya hidup dewasa ini banyak sekali. Dan kita ini cenderung kaum muda mudah mengikuti alurnya, ya kan? Nah, maka perlu nanti yang namanya bersikap kritis, ya, gitu. Nah, ideologi ada seperti dikatakan kasih tadi, ada ide, keyakinan, sekumpulan nilai atau pandangan hidup yang menjadi dasar bagi individu atau kelompok bertindak dan berperilaku. Nah, kalau dalam konteks modern, berbagai ideologi seperti liberalisme, tadi ada disebutkan ya, sosialisme, kapitalisme mempengaruhi cara berpikir dan berinteraksi. Nah, sikap kritis di sini sangat diperlukan seperti Ibu tadi katakan ya, untuk menilai ideologi yang ada, terutama tentunya ada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik ya. Bersikap kritis dapat menghindari pengaruh negatif dari ideologi yang dapat merusak nilai-nilai kehidupan ya, nilai-nilai kehidupan sosial dan spiritual. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih ajaran Yesus, sikap kritis Yesus terhadap ideologi atau gaya hidup yang berkembang pada zamannya. Kita ada belajar itu nanti ya. Nah, kita juga nanti akan menyimak video nanti kamu pilih sendiri ya, mana yang berdasarkan ditawarkan ke kamu, mana yang akan kamu pilih ya. Nah, kurang lebih itu serangkaian kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya. Kita simak video ini. Kamu di dalam grup sudah Ibu share ya. Ya, di dalam grup sudah Ibu share 2 video ini. Ini video pertama, ini tentang ideologi ya. Kemudian ini yang kedua tentang gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ada materialisme, hedonisme, konsumerisme ya, gitu. Nah, sebelum itu Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Ibu minta ada Maria, ada Michelle, Ansel, Yupita, dan Nika. Nah, silakan berkumpul. Ada 5 ya. Sisanya Andreas, ada Acun, ada Sulis, ada siapa? Aprilia dan Kasih. Ya, silakan berkumpul, ambil posisi dulu. Enaknya gimana? Ya. Ya, langsung mutar boleh, bawa bangku boleh, enaknya ambil enak kalian bagaimana ya. Sudah bergabung dalam kelompok semua? Oke, sudah lihat link yang Ibu bagikan? Ya, coba buka HP-nya, lihat di grup ada link yang Ibu bagikan. Nah, dari 2 link ini ya, linknya sama nih, seperti yang Ibu tampilkan di depan nih. Dari 2 link ini kan ada 2 nih, ada ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kelompoknya Jennifer pilih apa dari 2 link itu? Mau bahas apa? Ideologi, setuju semua? Berarti secara otomatis Kami kelompok gaya hidup dan tren yang berkembang. oke, ada gaya hidup tren yang berkembang seperti konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Ya, silakan simak dulu videonya. Nah, sudah tadi kalian menyimak video tadi ya? Sudah. Oke, nah
tugas kalian sekarang dari video tersebut kalian membuat yang namanya infografis, ya. Infografis sudah biasa menggunakan aplikasi Canva? Sudah biasa. Tugas-tugas pelajaran lain pernah diminta membuat dari Canva? Oke, nah di kelompok kalian silakan kalian membuat infografis tentang berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Di sini tentang ideologi, terserah mau pilih salah satu ideologi boleh. Ideologi Pancasila boleh, ideologi apa tadi Marxisme juga boleh, ya. Mau buat dua-duanya juga boleh. Satu saja juga boleh. Yang penting menghasilkan suatu karya bentuknya infografis. Lalu yang kelompok ini juga demikian. Kalian membuat infografis berdasarkan video yang kalian tonton tadi, ada tentang konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Kalian buat apa itu misalnya tentang konsumerisme, kenapa orang bisa sampai pada konsumerisme, sebab-sebabnya apa. Nah gitu, kalian buat satu saja infografis lalu nanti kalian presentasikan. Nah gitu ya. Kemudian kalian berikutnya adalah sambil menghadap ke sini, ya. Selain dari nanti kalian menghasilkan suatu karya dalam proses belajar mengajar kita ini, berikutnya Ibu akan minta kalian untuk mewawancarai teman-teman kalian, ya. Ini khusus tentang gaya hidup yang berkembang. Kalian wawancara, kalian nanti menentukan teman-teman siapa yang akan kalian wawancarai di lingkup sekolah saja, 3-5 orang, boleh teman sekelas, boleh kakak kelas, yang penting yang ada di lingkup ini, atau mungkin teman gaul kalian di luar, ya, gitu. Nah, wawancara, data-data wawancara itu kalian buat, kalian susun, kalian tanyakan. Minggu depan kalian akan presentasikan itu, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalian buat sebentar dulu tentang infografis dari video yang kalian tonton. Silakan bekerja sekarang, ya. Diskusikan mana dulu yang mau kalian buat. Apakah konsumerisme atau hedonisme? Oke. Nanti setelah kalian wawancara teman-teman kalian, perhatikan dulu, ya. Kalau kalian sudah mewawancarai teman-teman kalian, kalian kaitkan juga hasil jawaban itu kalian olah, kan? Hasil jawaban itu kalian olah. Kalian melihat juga bagaimana mengaitkannya tentang sikap kritis Yesus terhadap gaya hidup yang berkembang pada zamannya, ya. Gitu. Seiring berjalannya mengerjakan proyek ini nanti, kalian boleh kok bertanya dengan Ibu, ya. Jangan ragu kalau mau bertanya, Bu kayak begini kah, sambil kalian mengerjakan mengolah hasil wawancara nanti, ya. Nah itu kegiatannya nanti. Kalau pas kalian terjun ke lapangan, oke? Itu tugas, ya. Tugas. Sudah kalian membuat infografisnya? Sudah? Oke, sudah. Sekarang silakan kelompoknya Maria Jennifer dan kawan-kawan maju ke depan. Maju untuk presentasikan hasil pembuatan infografis. Baik teman-teman, kami tadi menyepakati untuk memilih ideologi Pancasila. Pancasila dasar falsafah negara Indonesia. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah 5 sila yang menjadi dasar ideologi dan filosofi negara Indonesia. 5 sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam berpolitik, bernegara, dan bermasyarakat, serta memperkuat identitas nasional dan integrasi sosial. Oke. Sudah jelas?
Bagus? Bagus. Oke, terima kasih kalian sudah mampu membuat infografis. Kalian memilih apa tadi? Ideologi Pancasila. Selain dari ideologi yang sudah kalian lihat di video tadi ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompoknya Maria Jennifer dan kawan-kawan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, silakan. Kelompok Kasih dan kawan-kawan, silakan. Baik teman-teman, kami telah menyepakati yang akan kami bahas yaitu penyebab terjadinya perilaku konsumtif. Nah, jadi perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup seseorang yang suka menghabiskan uangnya tanpa pikir panjang. Jika dibiarkan begitu saja, perilaku konsumtif dapat menjadi masalah serius, seperti timbulnya masalah finansial, stres, sampai dengan mengancam keseimbangan sumber daya alam. Nah, di sini ada faktor-faktor internalnya seperti motivasi, kepribadian, harga diri, proses belajar, gaya hidup. Nah, dari motivasi itu adanya dorongan dalam diri untuk mewujudkan keinginannya, kepribadian, pola perilaku atau karakter seseorang, harga diri. Orang dengan harga diri rendah cenderung lebih mudah dipengaruhi ketimbang mereka yang memiliki harga diri tinggi. Proses belajar, pengalaman hidup seseorang menentukan apa yang akan ia beli. Gaya hidup, cara seseorang memanfaatkan waktu dan uang yang ia milikinya. Faktor eksternalnya kebudayaan, kelas sosial, dan kelompok preferensial. Oh, masih ada keluarga. Di kebudayaan terdapat perkembangan zaman dan pergeseran budaya di masyarakat dapat memicu perilaku konsumtif. Kelas sosial, golongan atas mencegah, menengah bawah, penggolongan berdasarkan kekayaan, kekuasaan, penghormatan, ilmu pengetahuan. Kelompok referensi, ungkup pergaulan yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku belanja seseorang. Di kelompok keluarga, gaya hidup yang dianut suatu keluarga dapat mempengaruhi perilaku anggota keluarga yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Bagus ya. Nah, ini kalian sudah berhasil membuat apa namanya? Infografis. Nah, itulah yang dinamakan infografis. Jadi ada merasa kesulitan tidak tadi? Tidak ya. Nah, nanti boleh juga kamu belajar, tidak hanya menyoroti dari satu ideologi saja atau satu gaya hidup saja, nanti boleh dikembangkan membuat lagi tentang hedonisme dan materialisme. Baiklah, dari hasil presentasi tadi, infografis yang sudah hasil karya temanmu, apa yang menarik dari kelompoknya Kasih mengambil apa yang menarik dari kelompoknya Maria Jennifer? Ternyata peran Pancasila itu penting bagi bangsa. Penting bagi bangsa Indonesia. Ada sila-sila yang mengaturnya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian dari yang kelompok ideologi, bagaimana menanggapinya? Dari kelompok yang membahas tentang infografis konsumerisme. Ternyata dengan adanya konsumerisme kita dapat mengetahui beberapa faktor penyebabnya orang bisa menjadi hidupnya konsumtif tadi kan. Nah, ada faktor apa? Internal dan eksternal, ya kan? Nah, itu. Oke. Baiklah, kita sampai pada tahapan terakhir. Ibu mau meneguhkan sedikit dari kegiatan kita hari ini, ya. Nah, dari kegiatan kita hari ini Ibu mau meneguhkan bahwa kita harus bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang, ya.
karena ini merupakan sangat penting kita disadarkan, kemudian kita direfleksikan serta dihayati lebih khusus oleh kamu halnya para kaum muda atau kaum remaja. Karena kaum muda perlu didampingi, dibimbing atau dituntut untuk semakin bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup tadi ya. Bersikap kritis maksudnya bagaimana? Agar kamu sebagai kaum muda semakin bijak dalam menentukan pilihan hidup yang bijaksana. Nah, demikian dulu kegiatan belajar kita hari ini. Ibu mengingatkan kembali untuk kegiatan wawancara kamu nanti, mewawancari teman-temanmu 3-5 orang terkait tentang sikap konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Lalu kamu kaitkan dengan ajaran kitab suci, bagaimana sikap kritis Yesus terhadap gaya hidup yang berkembang pada zamannya. Ya, itu tugasnya nanti ya. Dan minggu depan kita presentasikan hasil wawancara masing-masing kelompok kalian. Nah, dituntut kerjasamanya dan kemudian lebih bijak lagi. Nah, kita tutup hari ini dengan doa penutup. Ibu minta siapa pimpin doa? Amin sekalian, ambil posisi bagus dulu. Pindah ke sini dulu. Ya, silakan. Siapa tadi yang pimpin doa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena kami masih Kau berikan nafas kehidupan hingga detik ini. Bapa, kami telah melaksanakan kegiatan kami mengucap syukur kepadamu karena kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir perjalanan kami nanti. Berkati kami supaya kami selamat sampai tujuan. Kami juga berdoa bagi orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dan mengajar kami. Kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada, ampunilah segala dosa mereka, terlancarlah rezeki mereka. Hanya ini doa anakku, terpujilah namamu sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Sehat selalu, jaga kesehatan. Tetap semangat dalam sekolahnya ya. Tepuk tangan berdiri untuk kita semua.